Cek. Ya, sudah ya. Baik, kita mulai ada siang hari ini ya, teman-teman. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dalam keadaan yang benar-benar bisa menerima perkuliahan sehingga kita hari ini bisa belajar dengan optimal. Ya, kita hari ini akan belajar tentang Moi Indi atau biasa dibilang Hindia Molek. Banyak orang-orang yang menyatakan Moi Indi ini adalah Hindia Molek. Ya, barangkali teman-teman sudah ikut perkuliahan sejarah seni rupa mancanegara bahwa Moi Indi itu sebentar saya coba stop share dulu, ini agak error. Coba ulang lagi. Ya, bahwa sebenarnya Moi Indi itu atau Hindia Molek itu merupakan pengembangan dari eh, apa ya namanya jenis atau aliran seni naturalisme. Ya, banyak pengembangan dari aliran seni naturalisme sehingga banyak sekali yang nanti akan kita lihat persamaan dan perbedaan dari karya-karya Moi Indi dengan karya-karya naturalisme. Ya. Nah, sejauh ini karya-karya Moi Indi itu banyak dibilang oleh seniman-seniman kontemporer terutama itu merupakan karya yang jelek, karya yang tidak mengandung makna, karya yang buruk. Namun sesungguhnya dari segi tertentu karya Moi Indi itu justru menarik dan membuat Indonesia itu semakin dikenal di kasana, di kancah mancanegara gitu ya. Nah, kita akan ngobrol tentang Moi Indi. Ada banyak dari kita, bahkan mungkin Anda yang ada di sini. Ketika diminta untuk melukis pemandangan, itu Anda melukis atau menggambarkan gunung, sawah, ada rumah, ada petani, gitu ya. Ada berapa banyak orang yang berpikir seperti itu? Di kelas ini ada yang berpikir kayak gitu? Suruh gambar pemandangan, gambarnya gunung. Ada? Dulu Coba. sih kayak gitu juga, Pak. Ada, Pak. Ada. Ada yang sudah pernah ngajar, ngelesi atau apa gitu? Ngelesi, ngeles gambar gitu, ada? Belum. Sayang sekali menurut saya saudara, nanti kalau misalkan saudara kalau COVID-nya sudah berhenti, silakan bisa dimulai selebaran, poster atau apa gitu ya, untuk membuat semacam les-lesan gitu. Nah itu nanti saudara ngelesi sambil berkuliah gitu. Gitu kan. Kemudian nanti kerjasama bikin lomba, ya pertemuan per anak ya, kalau Anda belum lulus ya anak per jam ya, kalau mungkin sudah lulus jadi 50.000. Dulu saya siswa itu juga ngelesi kalau sore, kalau hari Jumat sama hari jadi Ungaran sana. Jadi saya semester 3 itu sudah mulai ngajar. Ini kan kalian baru semester 1 ya, jadi nanti kalau mulai semester 3 bisa dimanfaatkan. Kalau yang mau ya bisa sekalian bikin-bikin desain ya, beli apa, bikin-bikin desain. Sekarang kan ada NFT ya, desain berbasis kripto. Ada lagi ini ya, Fiverr ya, bisa ikut kompetisi desain nanti kayaknya. Jadi bisa kalian optimalkan. Nah, hampir semua anak Indonesia itu ketika diminta untuk menggambar pemandangan itu yang adalah gunung. Ya, fenomena inilah pokoknya kurang lebih gunung, sawah, padi yang menguning gitu ya. Kemudian ada pohon-pohon bambu yang
sepoi-sepoi gitu. Bayangannya kalian benar-benar seperti ada di desa gitu. Kuarir, kemericik, gitu kan. Kemudian Pak Tani, ada beberapa Pak Tani sedang ngurusi sawahnya yang mau panen gitu ya, wajahnya berseri-seri. Kalau misalkan kita panggil Pak Tani, halo, dia sedang panen, dia sedang senang-senangnya. Jauh kelihatan gunung, indah banget kesannya itu ya. Meskipun di balik ini sebenarnya banyak permasalahan. Pak Tani punya anak, anaknya seragamnya sudah pucat harus beli baru, tapi Pak Tani ini hanya sawah orang. Ini sawahnya itu punya orang, saudagar gitu. Jadi Pak Tani di sini itu sebenarnya hanya sebagai pekerja gitu ya. Nah, kalau sudah mengatakan itu berarti itu adalah karya reali. Kalau baru pemikiran hanya keindahan atau secara visual, berarti itu pemikiran realisme, gitu ya. Nah, kenapa banyak siswa-siswa kita atau anak-anak kita yang berpikir demikian? Kita akan membahas ini pada pertemuan hari ini. Sebelum kita menginjak atau sebelum kita belajar tentang kenapa anak-anak melukis seperti itu, ada baiknya saya ingin Anda tahu dulu bahwa seni rupa di Indonesia, Sanento Yuliman, Pak Sanento Yuliman ini adalah seorang kritikus dari Bandung. Dia adalah bapaknya teman baik saya. Bapaknya teman baik saya. Benar-benar baik banget. Nah, beliau sudah meninggal ya. Pak Sanento ini sudah meninggal. Beliau punya teori, punya cetusan bahwa di Indonesia ini, bahkan di dunia, itu ada seni tinggi dan seni rendah. Ada yang paham maksudnya seni tinggi dan seni rendah itu apa? Ini saya tuliskan. Ada yang bisa menjelaskan lebih dalam tinggi rendah itu apa? Halo? Seni tinggi dan seni rendah. Silakan. Saya tunjuk. Pak, kalau seni tinggi itu biasanya lebih mendidik, tapi kalau seni rendah itu biasanya jarang kesannya di dalamnya gitu. Lebih saja. Lebih visualnya saja, betul. Oke, saya minta tolong contohkan. Ini siapa namanya? Pak. Isabel. Isabel rombel berapa Isabel? Rombel C, Pak. Rombel C itu hari Rabu. Hari ini, Pak. Hari Jam ini 7. Pukul 7. Pukul 7 pagi ya. Saya cek dulu Isabel. Nomor berapa Isabel? 08, Pak, belakangnya. Oke, 108. Baik, menurut Isabel ya, seni tinggi itu adalah seni yang sifatnya itu mendidik. Ada pesan moral bahasanya gitu ya, ada pesan moral di balik itu semua. Dan seni rendah itu adalah seni yang tidak memiliki pesan moral dan hanya memperlihatkan keindahan secara visual semata. Ada benarnya ya. Saya boleh minta contoh Isabel, seni tinggi itu Isabel. Apa ya, misalnya itu, Pak, kayak peran cerita rakyat gitu kan suka ada tuh, Pak, pesan moral di dalamnya. Ya, betul. Di dalam. Ya, jadi contohnya seni tinggi apa namanya? Teater rakyat misalkan ya, atau cerita-cerita rakyat itu boleh dikatakan sebagai secara teknis seninya itu lebih eksklusif. Jadi ketika teknisnya itu dibuat banyak seperti sablon, seperti film, seperti kaset, ya itu maka seninya sudah berubah menjadi rendah karena dia diproduksi menjadi mass media, diproduksi banyak. Nah, seni tinggi secara konseptual itu dikatakan sebagai seni yang mendidik, tapi secara teknis seni yang eksklusif, seni yang dibuat hanya satu kali seumur hidup. Itu namanya seni tinggi.
kemudian seni rendah itu secara konseptual itu dikatakan dia tidak memiliki konsep atau dia tidak mendidik sama sekali. Namun secara teknis seni rendah itu dikatakan seni yang tidak eksklusif. Ya, diingat-ingat dua definisi seni tinggi dan seni rendah itu. Meskipun sekarang di dunia seni rupa kontemporer ya, seni rendah tinggi itu sudah lebur, sudah tidak ada. Ya, sudah lebur menjadi satu. Jadi bagaimana definisikan seni, apakah seni tinggi dan seni rendah, itu semua tergantung dari selera masing-masing. Moi indie ini kalau dilihat dari teknis dan konsep mungkin ini termasuk seni rendah. Ya, tapi ketika di era kontemporer, latar belakang sosial dan budaya Indonesia itu ternyata banyak mengacu pada seni moi indie. Keindahan-keindahan yang secara fisik ditampilkan. Ya, saya akan berikan contoh ke Anda semua. Ada sebuah film berjudul film India berjudul Life of Pi. Pernah nonton? Kenapa? Nah, Life of Pi itu kan film yang tinggi. Lagi nggak bisa on cam, jadi nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa Nanda, nggak usah buka kamera, nggak apa-apa. Menurut Nanda, kenapa Life of Pi itu yang seninya itu levelnya tinggi? Itu tuh pesan moral tentang kehidupannya menurut saya kayak nggak kayak film-film lain. Kayak film lain kadang-kadang sekarang lebih condong ke romance atau komedi kan. Kalau itu tuh betul-betul kayak ada pesan kehidupannya gitu. Nah, betul. Ini khusus India ya. Kita ngomongin khusus India ya. Anam ini Rumble berapa, Nam? 503 ya. Hari Rabu. Hari ini Pak, Hari jam 1. ini pukul 7. Jam 1. Jam 1. Oke. 07. Kita ngomong, kalau saya tanya Rumble, kamu jawabnya jamnya aja, hari apa, jam apa gitu ya. Anam Oke, Pak. nomor berapa, Nam? 044. 04. Oh, Nanda, sorry kok Anam. Nanda ya, baik. Nah, Nanda mengatakan film Life of Pi itu memiliki apa namanya ya, secara pemikiran itu filosofisnya tinggi gitu ya. Pesan moralnya juga. Bagaimana dengan film India yang lain, Nanda? Yang biasa kamu, itu kan ada ya film-film India itu. Saya sebenarnya nggak terlalu nonton film ini Pak. Cuman yang saya tahu kayak serial TV misalnya, itu kan kayak terlalu intinya itu sama gitu pesannya. Maksudnya itu jalan cerita itu kurang lebih sama kayak drama dalam keluarga gitu. Jadi kayak terkesan udah biasa gitu. Iya, oke. Kalau Life of Pi ini kan dia beda gitu. Betul. Tapi menurut Nanda, kira-kira film India Life of Pi itu ya pasti ya ada manfaatnya ya. Kalau film India yang pas lebaran-lebaran itu kira-kira ada manfaatnya? Mungkin kayak cuma merayakan doang sih Pak, nggak terlalu ada makna-makna kayak yang di Life of Pi gitu. Wih, keren. Si Nanda ini kayaknya sering baca buku ini, bahasanya kok merayakan gitu. Enggak Pak, saya nggak suka baca buku. Oh gitu ya. Oke, bahasamu kayak Nanda sekarang biar mungkin jauh lebih bagus lagi nanti ya. Oke Pak. Oke ya, betul sekali apa yang dikatakan Life of Pi, filmnya agak dalam, tapi dibandingkan film India yang lain itu sepertinya kok nggak berguna. Tapi kita lihat lagi, banyak sekali turis-turis datang ke India itu bukan karena film Life of Pi, tapi karena Shah Rukh Khan. Ya, banyak orang-orang datang ke India itu bukan karena film Life of Pi, tapi karena film Shah Rukh Khan. Banyak orang-orang datang ke Korea bukan karena film-film berat-beratnya Korea ya. Film berat itu ya kayak Squid Game itu kan cukup berat ya, film yang cukup berat sebenarnya. Film yang mengindikasikan persoalan sosial di Korea ya, karena bintang-bintang Korea itu yang filmnya itu persoalannya sangat remeh-temeh gitu. Kalau istri saya itu sukanya nonton film itu apa namanya? Yang kemarin baru ini ya saya kepaksa ikut nonton dong karena istri nonton. Yang di desa laut-laut itu loh ya, yang kemarin itu sempat cukup ramai itu. Nonton Caca, Pak. Nah itu ya, cewek-cewek pasti tahu. Nah kan kepaksa banget ceweknya gitu kan, ceweknya itu cantik, terus ada apa ini lesung pipinya itu, wah cantik banget pokoknya. Tapi dari itu
istri saya itu jadi pengen banget ke Korea. Itu pengen banget saya ke Korea, pengen. Dianggapnya itu semua orang Korea itu secantik dan seganteng itu dan orang-orangnya itu seramah itu gitu. Nah, bayangkan ternyata dari film itu devisa negara itu bisa tambah. Jadi bukan hanya untuk mendidik saja, tapi pola penjajahan dalam tanda kutip agar orang-orang itu datang ke negara itu gitu. Kalian bayangkan saja ya, India itu, maaf ya saya bukan menjelek-jelekan India ya, yang antara kemiskinan dan kekayaannya itu orangnya itu maaf ini sekali lagi saya bukan menghina orang India tapi agak jorok gitu. Terus pakai tangan gitu kan, jual cilok apa gitu, bayangin aja jual cilok pakai tangan gitu, jual soto gitu pakai tangan. Ya bayangin aja kayak gitu misalkan. Tapi kenapa kita orang-orang tertentu itu India? Karena ada mitos yang dibangun dari karya seninya, terutama film. Ya, karya seninya terutama film. Akhirnya apa? India menjadi destinasi wisata yang cukup terkenal. Ada bintang-bintang Shah Rukh Khan, ada bintang lain yang mungkin menjadi daya tarik. Korea pun kan, bangsa-bangsa di barat pun, orang-orang Eropa pun demikian. Mereka banyak menjajah negara lain dalam tanda kutip dari bidang seninya. Nah, ternyata Moi Indi itu fungsinya adalah kurang lebih seperti itu. Apa yang kita punya di Indonesia selain alam yang indah? Orangnya ganteng-ganteng? Enggak juga kan? Orang kita kan cenderung nggak ganteng, nggak cantik juga. Ganteng cantik itu kalau udah blasteran ya Chelsea Islan itu cantik karena dia blasteran. Tapi coba kalau orang Indonesia asli, Jawa, apalagi ya itu bentuk-bentuknya ya seperti ini, bentuk-bentuk gagal gitu kan? Karena tidak ada yang indah selain alam, peluang untuk kita, ya, untuk kita bisa mengiklankan Indonesia di luar. Kapan Moi Indi itu hadir? Sebenarnya Moi Indi itu awalnya hadir, awal banget itu diawali dari konsep dia bernama seniman ya, namanya adalah De Kettel. Seniman Belanda ini kemudian banyak melukis pemandangan alam di Belanda. Dan kemudian banyak seniman-seniman muridnya itu ikut-ikutan dan belajar di De Kettel ini. Ya, karena orang-orang sudah malas berkuliah berkesenian itu hanya soal kebebasan abstrak, modernisme, mereka sudah malas, akhirnya mereka kembali ke persoalan naturalis. Mereka ingin melihat keindahan. Nah, cuman di Belanda itu waktu itu kan terjadi revolusi besar-besaran soal industri ya. Akhirnya apa? Akhirnya orang Belanda itu tidak bisa melihat keindahan di negaranya sendiri, keindahan alam di negaranya sendiri. Akhirnya banyak orang Belanda yang di Indonesia melukis dan mengajarkan orang-orang Indonesia tentang Moi Indi. Meskipun demikian, banyak orang-orang yang menganggap lukisan Indi itu adalah lukisan sampah. Ya, lukisan yang buruk. Salah satunya adalah Sujoyono Indonesia, Bapak Seni Rupa Modern Indonesia. Itu lukisan serba bagus, serba enak, romantis, bagaimana yang mengandung satu arti. Moi Indi, Hindia Belanda yang indah. Maksudnya adalah, jadi Moi Indi itu sering kali dianggap sebagai satu celoteh miring, gitu ya, satu kata-kata yang jelek gitu. Moi Indi dianggap sebagai sebuah nyinyiran. Nah, pelukis yang kelahiran Indonesia atau Indonesia's Children atau pelajar Indonesia yang dilatih oleh Barat, gitu ya, dilatih oleh akhirnya belajar tentang lukisan Moi tadi, ya, dari Dukalta. Akhirnya banyak yang digambarkan adalah sisi keindahan alamnya Indonesia. Karena keindahan alam yang masih perawan gitu ya, gadis yang masih malu-malu, kemudian iklim yang sangat indah, iklim yang sangat bersahabat,
kemudian Pak Tani, orang-orang yang sangat ramah dan sangat menghargai itu kan Indonesia. Ya, bagi orang-orang di sana melihat seperti jadi meter Moi Indi di Indonesia. Yang baru bisa join silahkan langsung bisa. Ya. Nah, maka orang-orang yang melukis Moi Indi di Indonesia itu subjek matternya biasanya adalah pemandangan alam, ya, dengan pegunungan, sawah-sawah, ya, apalagi sungai, gitu ya, perempuan yang lugu, sawo matang, senyumannya manis, gitu ya, sedang membawa pacul, sedang di atas kerbau, sedang bermain suling, gitu. Kira-kira seperti itu gambaran-gambaran Moi Indi. Ciri subjek matternya itu ya pemandangan alam yang semacam itu. Kemudian yang kedua subjek matternya adalah kecantikan perempuan. Kecantikan ini lebih bukan cantik secara ragawi tapi lebih eksotis, ya, eksotisme. Eksotis itu indah enggak? Saya tanya. Ada eksotis enggak? Yang bisa Indah, Pak. ya, siapa ini yang jawab? Siapa yang tadi yang menjawab indah? Ilmi, Pak. Rombel berapa Ilmi? Rombel hari Rabu, Hari Rabu. Nomor jam 22. 22. Oke, saya tanya sekarang Hilmi. Pacar? Enggak, belum. Belum. Aduh, susah ini kalau susah ini nanyanya. Suatu hari ketika Hilmi itu nanti punya pacar atau punya suami, kemudian suami menyatakan kulitmu itu sangat eksotis, dia akan sangat senang dong, karena eksotis itu adalah kecantikan, gitu ya. Ya mungkin, Pak. Jadi gini ya, definisi eksotis itu kira-kira seperti saya mengkoleksi ya, sini saya punya koleksi saya adalah koleksi pipa. Ini saya kasih koleksi pipa di atas sini. Kok saya kebetulan juga perokok, saya punya koleksi pipa. Nah, ada pipa yang berwarna merah, ada yang pipa berwarna putih, ada yang berwarna hitam, ada yang saya sudah punya semua pipa. Tiba-tiba melihat ada pipa abu-abu. Padahal pipa itu enggak. Tapi karena saya enggak punya, maka saya anggap pipa ini eksotis. Di luar dari keinginan saya. Saya enggak suka sebenarnya. Karena itu berbeda, maka itu saya anggap eksotis. Nah, definisi eksotis itu seperti itu. Suka dikatakan atau dibilang eksotis. Karena eksotis itu adalah berbeda. Orang yang biasanya ngomongin eksotis itu biasanya orang luar ke Indonesia terus kemudian wah alamnya sangat eksotis ya. Terus alamnya sangat eksotis menurut saya. Gitu ya kan? Jadi eksotis itu melihat dari sisi lain, Gitu ya. Kemudian berikutnya selain perempuan yang seperti itu ya, perempuan yang eksotis, ada lagi laki-laki pribumi yang muncul di luka-luki itu biasanya mereka yang membawa pacul, mereka yang sedang minum kendi gitu ya, mereka yang sedang minum kendi, mereka yang gambaran dari orang-orang Moi Indi dalam menggambarkan laki-laki. Ya. Jarang ada orang bangsawan pakai jas gitu kemudian jalan di gunungan gitu, nggak ada orang-orang seperti itu. Moi Indinya pedesaan gitu ya. Yang merekam siapa? Yang merekam ya orang Belanda itu, orang Hindia Belanda. Nah, untuk itu menurut M. Agus Burhan, warna yang digunakan seringkali warna-warna yang menggambarkan objek-objek yang cerah. Nyala itu cerah, dianggap warna yang indah untuk dilihat, mencolok untuk dilihat gitu ya. Nah, biar warna itu menggunakan warna romantisme,
Warna romantisme itu secara teori disebut juga adalah Rembrandt's light atau pencahayaan ala Rembrandt. Dan dia punya teori bernama Rembrandt's light. Atau secara Italia, ya orang Italia itu biasanya mengatakan Rembrandt's light itu dengan sebutan chiaroscuro, mengerucut, warna yang mengerucut itu namanya chiaro. Ya, kita bisa lihat di sini warna-warnanya ya. Kesannya dari samping itu ada cahaya, dari sini cahaya tidak begitu terlihat gitu kan. Nah, seperti itu namanya chiaroscuro. Nah, Moi Indi itu karakter garisnya lembut. Kettle yang lain itu garis-garisnya itu lembut, puasnya itu spontan gitu ya, dia memuaskan secara lincah, spontan, tapi tidak sampai liar, tidak sampai liar banget gitu ya, tidak sampai kesannya seperti itu lembut. Secara visual itu indah gitu ya, menggambarkan keindahan, menggambarkan keharmonisan, menggambarkan kedamaian dan lain sebagainya, itu adalah Moi. Kemudian mereka menempatkan objek-objek dalam komposisi yang biasanya itu satu di pinggir kiri itu jarang ya, satu itu di tengahnya ada sawah-sawah hijau-hijau gitu kan, sehingga suasana yang tenang. Nah, konsekuensinya suasana bukan lukisan yang dinamis. Bukan memajang lukisan ini pada rumah-rumah yang berkesan dinamis. Rumah berkesan dinamis itu ya seperti rumah-rumah sekarang itu ya, rumah-rumah modern, minimalis, kemudian rumah-rumah berarsitektur jengki tahun 70-an, itu tidak menarik bagi lukisan. Menariknya kalau rumah-rumah Anda itu rumah-rumah yang klasik. Rumah klasik itu ya rumah yang klasik itu ya, rumah-rumah klasik-klasik barat seperti klasik-klasik Italia, karya-karya Moi. Jadi rumah-rumah yang cenderung itu tidak baik diberikan lukisan-lukisan Moi, tapi rumah itu tidak baik untuk diberikan karya-karya Moi. Naturalis, mereka menggambarkan keindahan padahal tidak tahu sebenarnya di belakang sini, di balik ini keindahan ini sebenarnya ada banyak kesengsaraan. Itu yang digambarkan dari orang-orang natural. Nah, Yono secara ini ya lanjutannya merupakan manifestasi dari ide pelukisnya yang ingin merealisasikan impian untuk melihat negeri timur. Jadi Anda yang melihat kita dari negeri sana itu sangat indah, itu sangat luar biasa. Seperti kita, orang yang melihat diri kita sendiri itu tidak boleh melihat itu secara visual saja, harus lihatnya lebih jauh. Itu dari konsep modern. Konsep sekarang silakan Anda mau menggambar atau mendangan boleh. Kenapa seperti itu? Karena di balai lelang di Indonesia maupun di luar negeri yang dijual itu bukan hanya karya modern, bukan hanya karya kontemporer saja, yang dijual juga berupa karya biasa. Sekarang saya ingat karya Jakarta Tarup dan 7 bidadari. Sebenarnya ada 1, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bidadari. Dari di mana? Ada yang bisa menjawab? Oke, kita ini dulu ya. Anda pernah tahu apa isi pornografi? Oke, saya tanya dulu, ini pornografi apa bukan? Bukan. Bukan. Ya, ini siapa yang jawab bukan? Siapa yang jawab bukan? Saya, Pak. Siapa namanya? Isna ini nomor berapa Isna ini? Isna ini rombel hari Rabu nomor 3. 37. Iya. Oke. Ini menurut Isna ini bukan pornografi Isna ini. Oh, ini pornografi. Oh, menurut Isna ini pornografi. Kenapa ini pornografi Isna ini? Katakan
pornografi bisa dikatakan bukan pornografi, Pak. Karena ini seperti apa ya? Membuka tubuh manusia gitu loh, Pak. Terus? Tapi kalau dilihat dari sudut pandang pelukis atau ketika ingin melukis, ini bukan Pornografi itu. Oke, saya akan coba carikan contoh sebentar ya, Pak. Bukan. Bentar, tunggu dulu. Pornografi sebenarnya. Bukan di sini. Sebentar, tunggu dulu ya, sebentar ya. Karya. Sebentar, ini agak lemot. Leading the people. Nah, ini ada Liberty. Coba cek. Ini karya ini kelihatan ya? Liberty Leading the People judulnya. Nah, ini pornografi enggak? Kalau saya carikan satu lagi biar nanti semakin jelas ya, semakin jelas. Saya kasih lukisan orang-orang Renaissance. Orang Renaissance kan banyak yang telanjang-telanjang itu. Kisahnya. Oke. Nah, kita banding. Ini ada 3 lukisan. Ya, ada 3 lukisan di mana ketiga-tiganya mengekspos ketelanjangan. Ya, yang pertama memang tidak telanjang, tapi terlihat yang ini ya, yang kecil ini Liberty, judulnya Liberty Leading the People. Ini pelukisnya adalah Eugene Delacroix. Ini adalah salah satu lukisan yang mempengaruhi Amerika bisa merdeka dan menjadi republik. Ini lukisan ini, kalau kalian pernah nonton film Vincenzo, ya, lukisan ini juga sempat diekspos saat tukang pukulnya itu kalah sama. Nah, ini namanya Liberty Leading the People. Ini juga kelihatan dadanya. Nah, ini kemudian ini The Creates of Adam. Ini kelihatan burungnya, kelihatan badannya ya. Sama ini perempuan yang sedang mandi dan kelihatan payudaranya, ada yang mandi dan. Oke. Tadi kan si siapa namanya? Hilmi ya, bener ya? Isnaini, Pak. Tadi Isnaini ya. Tadi Isnaini bilang ini itu pornografi. Kenapa Isnaini ini pornografi? Kita ulangi.
itu bisa dibilang pornografi, bisa bilang tidak dibilang pornografi karena soalnya pornografi sendiri itu memiliki arti apabila foto ataupun lukisan ataupun gerak tubuh ataupun apa yang dapat merangsang seksual, Pak. Betul. Kalau hanya seperti itu, apabila tidak terangsang berarti bukan pornografi. Oh gitu, baik. Tapi kan sebenarnya kan ya terangsang atau tidaknya manusia itu kan kadang ada orang yang gampang terangsang, ada yang enggak gitu ya. Intinya itu sebenarnya. Tapi nanti kita bahas dulu ya. Nah kemudian yang ini, kalau yang lukisan yang kedua ini, ini pornografi apa bukan? Hampir sih, Pak. Hampir pornografi ya. Wah, hampir pornografi. Jadi gini. Tadi ini menyatakan sudah betul sebenarnya pernyataannya. Pornografi adalah sebuah gambar atau film atau apapun itu ya secara visual itu memberikan rangsangan. Tapi bukan hanya secara visual, juga termasuk audio, bukan hanya visual tapi audio visual itu masuk ke dalam pornografi. Kalau audio bukan berarti terus itu ya enggak, tapi tetap pornografi ya karena audio video yang menyebabkan rangsangan seksual. Nah, kita lihat dulu di sini lukisan yang dibuat oleh Michelangelo ya, ini berjudul The Creation of Adam, penciptaan Adam. Zaman dulu orang masih percaya kalau Tuhan itu karena zaman dulu orang masih percaya di ranah Katolik ya, di ranah Katolik. Jadi Tuhan itu digambarkan sebagai Zeus, gitu ya. Waktu dulu. Jadi Kristen itu agar bisa masuk, yang beragama waktu itu mitologi, maka digambarlah Zeus sebagai bentuk Tuhan. Seperti Indonesia ya, orang Indonesia itu orang kejawen. Islam bisa masuk ke Indonesia digambarkan dengan cara wayang gitu ya, dengan cara agama Hindu dulu dimasukkan gitu kan. Sama Michelangelo pun dulu melakukan hal itu, tapi menggambarkan Tuhan itu berbentuk Zeus. Nah di sini yang kita lihat si Adam itu digambarkan orangnya kekar banget, bagus, ganteng, kulitnya putih. Nah, ini menariknya juga digambarkan rambutnya pirang ini ya. Seolah Nabi Adam itu adalah orang Eropa gitu. Nah, tapi menariknya di sini digambarkan, mohon maaf, testisnya, burungnya itu kecil. Ya, burung kecil itu melambangkan orang yang punya nafsu birahi yang tidak besar. Nah, jadi bagi perempuan melihat ini sebenarnya melihat ini biasa aja, nggak malu gitu, nggak risih gitu melihat ini. Mbak saya ada ngelihat ini semua yang perempuan, nggak akan risih ngelihat ini, karena ini menggambarkan laki-laki yang suci justru. Jadi ketandangan di sini maksudnya adalah bentuk kesucian laki-laki yang suci. Ini di sini. Ya, jadi kalau saya perempuan yang terangsang melihat gambar laki-laki seperti ini, menurut saya kebangetan. Karena apa? Karena ini gambarnya perempuan laki-lakinya tidak memiliki laki-laki yang bersyahwat. Itu. Nah, itu teori dari Michelangelo. Ini bayangkan saja, ini ditampilkan di atas Sistine Chapel, di atas gereja orang-orang Kristen di Italia sana. Di atas gereja gambarnya orang telanjang. Bagi orang Muslim mengatakan, oh iya orang Eropa kan orangnya kan sangat terbuka. Jangan salah. Di tahun-tahun itu ya, yang namanya orang Kristen di Eropa itu sangat-sangat ketat. Bahkan mungkin lebih ketat daripada FPI. Saya berani jamin itu. Waktu itu terjadi pemberontakan besar. Saat itu agama Kristiani itu menjadi agama yang sangat ketat. Bahkan orang melakukan bid'ah, kebaruan sedikit saja menyimpang, dihukum, langsung dihukum. Dan hukumnya bukan hukum agama, beneran hukum cambuk, hukum
di sel gitu. Yani dan orang-orang Katolik itu sangat menerapkan hukum agama. Nah, tapi mereka berani menampilkan orang telanjang di atas Sistine Chapel. Berarti kan saking-sakingnya ini terlihat suci. Ya, bukan terlihat sebagai pornografi. Kemudian ini, Liberty Leading the People. Ini pornografi atau bukan? Ada yang bisa menjawab? Bukan, Pak. Kenapa ini bukan pornografi? Karena Ini kan pada dadanya gambar kelihatan. tersebut sama dengan halnya yang gambar ada, Pak, melambangkan kesucian. Oh, melambangkan itu. Jadi gini, liberty, bebas, artinya itu apa? Merdeka ya, liberty. Liberty in the people. Jadi maksudnya ada kemerdekaan yang meliding atau mengawal alarkan orang-orang. Kemerdekaan itu seperti perempuan yang cantik, yang santun, yang masih perawan, tidak neko-neko lah, itu digambarkan sih liberty. Kenapa kok ini dadanya kelihatan? Sengaja karena apa? Karena zaman dulu orang itu ketika pakai baju itu nggak kelihatan mana yang masih seger dan mana yang dipegang-pegang. Maaf ya, kalau kamu mungkin belum nikah mungkin nggak tahu, tapi nanti setelah menikah kamu akan. Ini digambarkan dadanya itu benar-benar dada yang kencang. Jadi perempuan yang belum pernah melakukan hal-hal yang buat dirinya itu menjadi tidak terhormat lagi, maksudnya tidak menikah ya, maksudnya kalau menikah ya tetap terhormat kan. Nah, di lukisan ini digambarkan perempuan-perempuan itu tidak seperti ketelanjangan ini. Ketelanjangan ini itu ketelanjangan yang sangat tidak mengundang syahwat. Tapi Anda lihat coba di sini. Ketelanjangannya ini, si perempuan ini seperti menikmati banget ya. Bayangkan, perempuan megang benda yang tidak baik gitu kan. Kemudian dia sangat menikmati. Mereka bercandanya itu seolah-olah mereka tuh pose gitu. Coba kamu lihat di sini, pose kan. Nah, ini adalah bayangan dari orang-orang Indonesia saat melihat Dewi mandi. Dewi mandi kok telanjang. Dewi itu mandi ya airnya yang naik, bukan Dewinya yang turun. Harusnya kan seperti itu logikanya. Dewi mandi apakah harus dibuka? Enggak harus. Dewi itu mandi ya enggak harus dibuka. Harus logika itu kan muncul gitu. Kenapa kok munculnya malah gambar seperti itu? Nah, itulah kenapa ini disebut sebagai pornografi. Meskipun ini seni, tapi ini masuk ke dalam kategori pornografi. Karena ini mengundang syahwat. Coba Anda lihat. Bandingkan dengan perempuan ini atau laki-laki ini, mungkin Anda tidak akan terlalu bersyahwat. Tapi kalau ini laki-laki, coba ini seksi gak? Yang cowok-cowok. Iya, Pak. Iya, pasti akan ini sebagai syahwat. Saya mempercontohkan ya, saya hanya memberikan kalian gambaran. Jadi jangan dipikir saya mengajari kalian untuk gambar porno, jangan. Suatu saat pun ketika kalian menggambar ketelanjangan, melihat ketelanjangan, melihat orang yang sedang telanjang sekalipun, itu kalian tidak berpikir senonoh, tidak berpikir jahat gitu. Coba kalian bayangkan, ada ibu-ibu telanjang, kulitnya kering kerontang, kerempeng, di tengah pornografi bukan? Bukan, Pak. Itu berarti ibu-ibu itu melambangkan apa? Kerempeng di tengah gurun itu melambangkan Kemiskinan. kemiskinan, betul, kekurangan pangan. Nah, jadi kalian sudah tahu ya, kegunaan gambar telanjang itu sebenarnya tidak harus mengartikan pornografi. Ya, jadi kalau nanti suatu saat kalian jadi badan sensor film, ingat kata saya. Ya, jangan terus semua patung yang ada payudaranya kemudian di blur, itu salah menurut saya.
Ya, nggak semua yang terlihat payudaranya, nggak semua yang terlihat alat vitalnya itu semuanya itu pornografi. Tiba-tiba kalau dokter nyuntik pasien, itu dokter melakukan apa porno aksi enggak? Enggak, Pak. Enggak, betul. Dokter itu melakukan menyuntik pasien itu karena alasan yang lebih urgent. Ya. Bahkan perempuan yang tidak usah kelihatan saja, ya. Perempuan tidak usah kelihatan. Kemudian perempuan itu ngomong oh yes oh no dengan desahan-desahan. Pasti itu lebih merangsang. Ya. Perempuan ngomong apa? Bahasa biasanya pada yang itu loh apa? Yang suka nonton itu Jepang yang saru-saru itu kan ada itu ya sampai dibikin lagu itu saya sempat dengar itu lagunya. Nah itu aja bisa membuat orang jadi terangsang hanya dari suara. Makanya orang Muslim itu menyatakan perempuan itu suara pun tidak boleh terlalu diekspos. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau perempuan itu ceramah? Ya enggak apa-apa perempuan ceramah kan untuk kebaikan ya. Jadi kalian harus bisa memikirkan sesuatu sesuai dengan urgensinya. Ya. Kalau kamu mau mandi kok konyol namanya. Mau mandi itu ya harus telanjang, tapi kalau kamu mandi sendiri atau mandi sama teman-temanmu bukan berarti kamu harus pose kayak gini kan. Kamu kan cukup mandi aja biasa kan? Gak harus perlu pose seksi-seksi yang semacam ini gitu. Nah itu perbedaan antara pornografi dan bukan pornografi. Bahkan orang yang tertutup sekalipun seperti penyanyi-penyanyi dangdut yang ditutup badannya, tapi dia melakukan tarian-tarian yang lekuan-lekuan tubuhnya itu mengandung syahwat, itu bisa disebut pornografi, bukan seni lagi, itu pornografi. Jadi bagi kalian yang masih nonton dangdut, mulai sekarang dihentikan yang nonton yang seperti itu ya, nonton ya yang Rhoma Irama, Elvi Sukaesih yang biasa. Ya, akhirnya terdapat 4 kelompok pelukis di abad 20 yang melakukan pelukisan-lukisan moirnya. Yang pertama adalah orang asing yang datang dari luar negeri, kemudian orang-orang Belanda kelahiran berbakat melukis dan mendapat keterampilan dari orang-orang Belanda, dan kemudian orang Cina yang melihat kemungkinan bisa menghasilkan uang, kemudian dia melukis pemandangan. Tokoh-tokoh Moying Indi di Indonesia itu ada A.A.J. Payen. A.A.J. Payen ini adalah gurunya Raden Saleh. Kita kemarin sudah Payen ini adalah seorang pelukis Moying Indi, pelukis pandangan alam. Dia adalah pencetus kebun raya Bogor. Kemudian yang kedua adalah Abdullah Suryo Broto, ada lagi Trubus, ya, dan banyak orang lainnya. Nah, ada sisi positif dan negatif atau karya-karya Moying. Sisi positifnya adalah meningkatkan pariwisata. Ya, tentu saja ketika kita memiliki alam yang sangat indah, itu bisa menaikkan pariwisata, ya. Nah, kalau Indonesia tadi menjual orangnya itu nggak akan laku. Indonesia itu yang laku itu orangnya itu mau dibayar murah. Nah itu laku. Berarti kalau kamu mengiklankan Indonesia, carilah pekerja Indonesia karena mau dibayar murah. Nah itu boleh, bisa. Atau alamnya masih bagus, masih perawan. Itu bisa meningkatkan pariwisata. Kemudian memberikan daya ekonomi untuk seniman yang lukisannya itu sifatnya teknis, ya, tekniknya itu sanggar-sanggar tradisional. Itu bisa menggiring mereka untuk dapat finansial. Kemudian yang terakhir menciptakan pasar seni. Jangan salah, pasar-pasar seni lukis Indonesia itu tidak hanya di galeri-galeri, mungkin ada di jalan, mungkin ada di restoran-restoran, mungkin ada di hotel-hotel dan lain sebagainya. Negatifnya adalah karya-karya seperti ini sulit untuk diarahkan secara konseptual. Jadi karya-karya seperti ini itu seringkali tidak memiliki makna. Lukisan seperti ini juga memberikan kebudayaan yang monoton,
diberikan pemikiran-pemikiran budaya yang sifatnya itu sama aja, keindahan terus, monoton, kayak gitu-gitu aja, nggak ada konsep lain yang diberikan. Kemudian yang terakhir, tidak peka terhadap kondisi sosial. Ya, di situ itu petaninya pada kelaparan, tapi malah dilukis. Nah, lukisannya juga menampilkan keindahan saja. Itu harusnya tidak seperti itu. Jadi, ya, simpulannya adalah Moi Indi merupakan penerusan bentuk seni rupa modern Indonesia yang naturalis realistis, melakukan keindahan alam dengan kemampuan terbatas, dan terakhir lukisan-lukisan pemandangan yang bagus serba enggak, tenang dan damai tidak lain hanya mengandung satu arti. Moi Indi, India yang indah, India Belanda yang Moi. Baik, sampai di sini. Boleh, silakan mau tanya, nggak harus sesuai tema ya, silakan kalau tanya. Izin bertanya, Pak. Silakan Safira. Ini tidak berkaitan dengan materi hari ini, tapi berkaitan dengan materi minggu kemarin, Pak. Nggak apa-apa, silakan. Di Temanggung itu kan ada kuda lumping ya, Pak. Kuda lumping itu kan khas sekali dengan Jawa ya, Pak. Tapi akhir-akhir ini kuda lumping itu memasukkan unsur leak dan tari Bali. Itu merupakan suatu kombinasi atau malah melunturkan budaya yang benar-benar dari Jawa itu, Pak, kuda lumping murni itu. Ya, baik, terima kasih Safira. Kesenian di Indonesia itu sekarang sudah banyak yang dikombinasi, yang dikombinasi apa? Dimodifikasi. Tergantung peruntukannya. Kalau peruntukannya adalah sebagai penarik wisata, bisa dikatakan sebagai seni yang tetap baik. Ya, misalkan pun itu diarahkan ke tradisional, anggap saja banyak tradisi-tradisi di Indonesia yang digabungkan menjadi satu untuk memperlihatkan kesemuanya. Ya, anggap saja. Kalau misalkan mau dianggap ke kontemporer juga bisa anggap ke kontemporer. Intinya selama itu masih konteksnya itu baik, kita tidak perlu lagi menyatakan ini kontemporer, ini tradisional. Kesannya kan nggak perlu ya. Sekarang yang lebih perlu itu kan sekarang itu kan bagaimana caranya orang-orang dan seniman-seniman itu tetap hidup. Kemudian budaya-budaya itu tetap langgeng sampai besok, gitu kan? Kemudian melalui budaya itu pariwisata di daerah Temanggung itu menjadi lebih terekspos, kan gitu. Ya, siapa Safira? Kira-kira gitu sih Safira. Jadi mungkin kalau kalau saya mungkin mengatakan itu adalah kombinasi dari berbagai etnis tradisional, tapi mungkin ahli tari mengatakan berbeda. Orang kampung juga hal-hal yang berbeda, tapi intinya semuanya tidak perlu dipersoalkan selama itu berimbas positif ke pariwisata, berimbas positif ke ekonomi senimannya dan lain sebagainya. Terima kasih banyak, Pak. Yang lain? Citra izin bertanya, Pak. Silakan. Izin tanya, Pak. Satu dulu ya. Siapa tadi? Siti dulu. Fitra. Nomor berapa Fitra? Berapa? 5, Pak. Rombel Rabu. Baik. Saya. Setelah Citra siapa? Sekali lagi ya, cukup ya, satu kali lagi ya. Setelah Citra yang bilang saya tadi. Saya catat dulu. Siapa? Oke, Citra dulu saja. Silakan Citra pertanyaannya. Iya, Pak. Setelah saya memahami penjelasan dari Bapak mengenai cara memahami lukisan pornografi, sebelumnya Citra kan kalau melihat lukisan pornografi itu agak tersinggung ya Pak, apalagi kalau yang dilukiskan itu sebuah tubuh wanita ya Pak. Nah setelah Citra memahami dan mempelajari hari ini nih Pak, jadi Citra punya pemikiran yang berbeda kan? Ya. Iya kayak terbuka gitu. Nah
bagi kami yang udah belajar mengenai ini kan berarti udah memahami nih Pak dalam memahami lukisan porno itu. Tapi sedangkan terlepas dari itu, bagi penikmat karya yang awam mengenai pemahaman itu, kita mengedukasinya, barangkali suatu saat kita terdapat konflik gitu Pak. Sedangkan Citra tuh sering minta pendapat ke temen gitu mengenai lukisan gitu. Ya, baik, terima kasih Citra. Yang jelas kita hidup di dunia, kita hidup di Indonesia itu prinsip-prinsip ketimuran itu sangat terjaga. Ya. Jadi lain sebagainya. Kalau konteksnya itu dia memang orang Barat, biarkan saja. Tapi kalau orang Indonesia kemudian menggambarkan jangan menggambarkan keseksian dan lain sebagainya dengan tanpa ada, kan kelihatan ya Citra orang yang benar-benar dia itu mau aksi atau dia melakukan aksi sebenarnya. Ya, kalau si siapa Kak, saya kemarin sempat dengar si artis yang pernah diundang ke Deddy Corbuzier itu siapa namanya yang Dinar Candy. Dinar Candy itu menurut Citra itu porno aksi apa bukan? Porno aksi sih Pak. Betul, itu porno aksi Citra. Ya, kenapa seperti itu? Karena dia bertelanjang di jalan. Kalau dia telanjang seperti itu, boleh, itu tidak porno aksi. Jadi sejauh itu Citra. Jadi kalau misalkan orang yang terlalu bebal, kan Citra mending ngalah, tidak perlu menjelaskan lebih, tidak perlu mendebat, karena belum tentu yang kita pikirkan saat ini yang saya omongkan itu juga betul. Kan kebelik Tuhan gitu ya. Jadi kita nggak perlu kekeh. Tapi kalau orang itu benar-benar ingin tanya, kamu boleh ngasih tahu. Ya. Yuk, cukup satu lagi. Pak, izin tanya Pak. Silakan Agus itu Rombel hari apa? Ya. Kamis. Ada gitu Kamis? Rabu Pak, Rabu jam 9 Pak. Oh, Rabu jam 9. Oke, Agus nomor berapa Gus? Nomor 011. 011. Oke, Agus silakan Gus. Kalau boleh share screen boleh Pak? Silakan. Itu saya jadikan co-host ya Gus. Silakan ya. Screen. Bentar Pak. Ini kelihatan Pak? Kelihatan. Ini lukisannya Budi Kustarto. Halo. Sugiarto. Betul. Nah, iya Pak. Nah kalau di dalam lukisan ini kan ada yang sedangkan ini kayak mirip kayak moin India. Nah itu kita menganalisisnya gimana Pak? Apakah termasuk moin India atau bukan? Kan apa ya kayak kemolekan tubuhnya itu timbul gitu. Nah, ini gini yang dimaksudkan gini ya, Ugi Sugiarto itu adalah seorang seniman, dan waktu yang Aqua itu tadi itu adalah seniman yang saya kuratori loh, yang kiri yang bawa Aqua itu ya. Jadi saya pernah bikin pameran namanya Mas Juli itu adalah dosen UNESA, kuratornya saya dengan Mas Juli. Salah satu seniman yang saya undang adalah Ugi Sugiarto. Perjalanan Ugi Sugiarto sebenarnya cukup menarik, gambarnya memang mau indie, dia memang gambarnya realis-realisan indah-indah gitu memang. Tapi semenjak adanya konsep-konsep seni rupa kontemporer, Ugi itu sering belajar. Saya dekat sekali dengan ini. Yang tanya, kamu orang Wonosobo? Mas Agus orang Wonosobo? Iya Pak, Kertek Pak. Orang Wonosobo lah. Mas Ugi ini juga orang Wonosobo? Iya Pak. Iya. Mungkin Mas Agus kenal ya sama Mas Ugi. Salam untuk Mas Ugi, salam dari Atian. Mungkin juga kenal Pak Agus Wuryanto, kenal ya Agus Wuryanto, seniman di Wonosobo. Kamu boleh belajar ke Pak Agus Wuryanto ya di
Mas Agus, sebenarnya Ugi Sugiarto ini menggambarkan data kemolekan si perempuannya. Ya, seni rupa kontemporer itu dituntut harus memiliki wow effect, efek wow. Kalau dilihat itu wow. Tapi yang diperlihatkan itu sebenarnya bukan keperempuanannya, tapi yang diperlihatkan adalah lumpur yang ada di sekitar badannya ini. Itu bisa digambarkan realis. Ini kesannya seperti aqua beneran gitu. Nah, itu yang diperlihatkan oleh si Mas Ugi. Nah, tadi yang saya jelaskan, keindahan semata yang diperlihatkan itu hanya keindahan secara visual, sementara di balik itu tidak ada wacana filosofi lainnya. Di balik ini, yang pertama, hubungan antara perempuan dengan tanah yang seperti ini itu bisa diartikan sebagai apa? Perempuan ada di lembah hitam lah katakanlah ya, ada di tempat yang kotor, dia ingin mencari sesuatu yang suci. Itu bisa diartikan seperti itu gitu. Ada lagi bisa diartikan secara teknis. Secara teknis itu Pak Ugi Sugiarto atau Mas Ugi itu membuat dengan sangat detail, ya, dengan sangat detail. Dia bisa mengekspos detail itu banget loh ini bikin ini. Mungkin kalau saya ini bikin 10 tahun nggak rampung-rampung ini, bikin segini tok ini, ya. Jadi memang orang-orang itu memang diberikan kemampuan teknis yang luar biasa. Itu meskipun waktu itu Mas Ugi juga mendapatkan masukan dari Pak Agus Wuryanto dan saya masih ingat dua orang itu yang cukup banyak mempengaruhi oleh Mas Ugi Sugiarto. Jadi secara ringkasnya, kalau Moi Indi itu hanya memperlihatkan keindahan, kemolekan visual belaka, ya, filosofis di belakangnya, tidak ada konsep filosofi di belakangnya. Tapi kalau karya ini itu memiliki filosofi di belakang. Paham ya maksud saya ya, Agus ya? Paham, Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau mungkin masih kurang puas? Sudah cukup, Pak. Cukup ya? Baik. Kalau Ya, sudah cukup, terima kasih, mungkin Pak. saya akhiri dulu ya. Terima kasih. Mungkin saya Ya, Pak. Teman-teman, saya lakukan presensi sekarang. Jadi silakan nanti bisa menjawab saat saya melakukan presensi. Dari Rombel Rabu dulu, Cahyo Adi. Hadir, Pak. Rivaldi Anugrah. Hadir. Fakih Fawaz Zidan. Hadir, Pak. Karendro Parikesit. Hadir, Pak. Nah, kemarin sudah Hadir. saya mintai tugas toh. Karendro Parikesit, namamu itu artinya apa? Saya sempat tanya. Belum, Pak. Belum. Itu kamu tanya ke bapakmu atau ibumu, namamu itu artinya apa? Ya. Muhammad Randy Akram. Hadir, Pak. Rizky Firmansyah. Hadir, Pak. Citra tadi bertanya dan menjawab. Yuwan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Nur Zaida. Nur Zaida. Mic-nya sepertinya bermasalah, Pak. Oh ya. Baik, Nur Zaida ada ya, saya lihat. Kemudian Agus tadi sudah tanya. Syifa Naura. Hadir, Pak. Syifa Naura hadir. Rian Agus. Hadir, Pak. Rasmahdia. Hadir, Pak. Marcela Hana. Hadir, Pak. Dwi Astuti. Hadir, Pak. Armai Natasha. Hadir, Pak. Muhammad Zarfan. Setrie Hadir, Pak. Septa. Wangel banget ini. Safira sudah. Faisal Abad. Hadir, Pak. Rizky Ika. Hadir, Pak. Hilmi sudah. Adisti Sofania. Dia hadir. Hadir. Ananda Rizky. Hadir, Pak. Lutfiatul Ismah. Hadir, Pak. Sadam Muladi. Hadir. Baik. Anissa Widasari. Hadir, Pak. Baik. Kemudian Nanda.
Hadir, Pak. Fikri, Hadir, Pak. Ahmad ini pindah ya. Fatimah, Hadir, Pak. Zafira, Yuma, Hadir, Pak. Aska Fikri, Hadir, Pak. Dani Indra, Hadir, Pak. Salsa Bella, Hadir, Pak. Indra Prana, Isna ini tadi sudah menjawab. Leonardus Pratama, Hadir, Pak. Firdaus Tara Putra, Hadir, Pak. Raka Cendikia. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Indra Kusumaningsih, Hadir, Pak. Kurnia Nur Ramadan. Raka kemarin ini ya sinyalnya susah katanya. Kemudian ini Brivaldi ada? Nggak hadir? Tidak ada ruang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mbak, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Rombel Terima kasih, Pak. Rombel Jumat ya, Rombel Jumat. Sekarang saya presensi dulu. Rombel Jumat 11. Khairul Anom, Hadir, Pak. Muhammad Satria Adi, Hadir, Pak. Rizky Darmawan, Hadir, Pak. Nada Zaro, Hadir, Pak. Adi Prastia, Hadir, Pak. Muhammad Pratama Putra. Hadir, Pak. Hadir. Ardian Bima Kencana, Hadir, Pak. Erik Indah, Hadir, Pak. Jovan Duiza Pratama. Nggak hadir. Jovan nggak hadir. Vincentus Yoga, Hadir, Pak. Hafiz Al Asad, Jufran Kafid Teraguna. Hadir, Pak. Nah ini kamu pasti kemarin udah tak mintai kita tanya toh artinya namamu apa toh? Belum, Pak. Jufran Kemarin Calvin Teraguna ini pasti saya tanya mesti Blok, namanya. Pak. Belum, Pak, kemarin, Pak. Oh, belum, ya wes. Berarti tanya ya besok ya. Besok dijawab. Mega Sinar, Satya, Hadir, Pak. Mei, Dea, Dewi, Fajar, Lisanti lah. Ini pasti saya tanya. Hadir, Pak. Apa? Artinya apa Mei? Nah, itu bulan. Oh ya wes. Minggu depan wes semuanya minggu depan wes. Kawan. Septian Hadir, Pak. Siam Maizar, Zakwan Abdi Kohar, Hadir, Pak. Nur Lela Trimustika, Hadir, Pak. Zahra Aunur Rahma Daniswari, Hadir, Pak. Dimas Aji Setio Wibisono. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Kafka Abilawa. Kafka Abilawa, ini pasti saya tanya kemarin. Saya masih ingat, nggak ada ya orangnya. Chandra Aditya Aji, Hadir, Pak. Maulidna, Hadir, Pak. Aditya Dwi Anggara, Ini di Jogja. Apa? Subjek. Mana? Ini. Iya. Isabel tadi sudah. Isabel tadi tanya ya. Iya, Pak. Isabel Pak. tadi tanya. Muhammad Fahri Abdullah. Muhammad Fahri nggak hadir. Kusuma Putra Perkasa. Hadir, Pak. Ya kemarin sinyalnya susah katanya ya. Raflin, Ya, Pak. Ian Azarin, Hadir, Pak. Lukfa, Chats, Turma. Ini pasti saya tanya. Lukfa, Hadir, Pak. artinya apa namamu? Bentar, Pak. Ya. Intinya hadir ya, nanti dijawab ya. Sebentar, saya presensi yang lain dulu. Kamu siapkan. Anissa Nur Hayati, Hadir, Pak. Bayu Fikri Ihkam, Kenza Zana, Yuna Salsabila Mafaya. Hadir. Yuna hadir. Yuna. Muhammad Dafa, Hadir, Pak. Miftahul Huda, Hadir, Pak. Abid Kurniawan, Hadir, Pak. Syihan Rizky Akbar, Hadir, Pak. Safa, Hadir, Pak. Nanda Rizky, Hadir, Pak. Adil Fadilah, Hadir, Pak. Anggela Dias Putri Ani Sukamto. Hadir, Pak. Ponakannya ini ya, pempek Ibu Kamto itu ya. Bukan.
Kalau inget namamu jadi lapar. Keinget pempek Nyonya Kamto. Adistia. Hadir, Pak. Muhammad Putra Rizky Kusnarto. Hadir. Sekar Ajeng Putri Resita. Hadir, Pak. Wahyu Widianto. Tidak ada. Tiara Azaria. Tidak ada. Baik, untuk rombel Jumat pagi saya akhiri dulu sampai di sini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang. Mayang Dewanti. Hadir, Pak. Nanda tadi tanya. Nadinti Salsabila. Hadir, Pak. Yohana Putri Asini. Irfan Rizky Maulana. Irfan? Wah, Irfan tidak hadir. Fahrul Iman. Ada, Pak. Minggu lalu nggak berangkat ya. Prima Yuda Ari. Hadir, Pak. Yudhistira Putra. Yudhistira Putra. Nggak hadir. Roni Prasetya. Hadir, Pak. Roni Prasetya, baik. Amirul Soleh. Hadir. Hadir, Pak. Elizabeth Natasha Putri Kusumaning. Hadir, Pak. Hadir, Pak. KTP-mu panjangnya berapa meter itu, Mbak? Namamu panjang banget. Reno Astuti. Hadir, Pak. Aditya Dwi Permana. Hadir, Pak. Azahra Onyx Rosyandi. Hadir, Pak. Ilham Qadri. Hadir, Pak. Mahmudatun Husnul Khotimah. Luhur Dihan Pangestu. Hadir, Pak. Kirani Romansa. Hadir, Pak. Artinya namamu apa? Kirani. Belum tahu, Pak. Lupa. Rehan Firdaus. Hadir, Pak. Faisal Anwar. Hadir, Pak. Muhammad Nur Azam Albana. Hadir, Pak. Hadir. Nifari Gading Wicaksono. Hadir, Pak. Ria Sandra Devi. Pak. Ardila Maulana. Ardila. Farhan Hakim. Hadir, Pak. Yang hadir siapa? Farhan Hakim. Apa Ardila? Halo? Rizky Anis. Hadir, Pak. Muhammad Nil Author. Hadir, Pak. Muhammad Sabili Haq. Hadir, Pak. Bahrul Anwar Haris. Hadir, Pak. Aduh, untuk absen aja ternyata banyak banget. Khalid Rashid. Khalid Kila Zuwardi. Tidak ada, Pak, orangnya, Pak. Oke. Rizky Barokah. Hadir, Pak. Dimas Fajar. Hadir, Pak. Syifa Faiza. Hadir, Pak. Neldila. Neldila itu apa? Nama Mama sama Papa. Oh, digabung. Iya. Mamamu siapa namanya? Apa? Mamamu siapa namanya? Nelvi. Dila itu bapak. Papa. Abdillah. Bapaknya namanya Abdillah. Enggak, bapaknya namanya Dodi. Siapa? Dodi. Loh, kok Neldila? Ya, D-nya dari Dodi, Pak. Oh, lahnya. Allah. Oh, gitu. Tak kira ya. Biarinlah gitu. Lahnya itu ya. Itu di sampingnya kok ada ini saudaranya, kembar. Kalian kembar toh? Enggak, beda, Pak. Oh, tak kira saudara kembar. Ya, Enggak. wes. Gak punya, Pak. Oke, ya, oke, sip. Barangkali di sini nanti bisa dapat pacar ya. Di rombel saya banyak cowok ganteng. Saya geografi, Pak. Oh, geografi, oke, sip. Yang geografi itu juga apa? UNES juga. Iya.
Oh gitu, bagus. Jadi nanti Syafa kenalan sama anak geografi, terus temenmu itu kenalan sama anak seni rupa. Bagus itu. Boleh gitu ya. Ya oke, Syifa, terima kasih. Dimas Irfan Mutiara Sani. Hadir, Pak. Fafian Hasan. Hadir, Pak. Aryo Yudo Lintang Wicaksono. Wah, namanya baru sekali. Hadir, Pak. Mutiara Sani. Cantika Khairunisa, saya lupa. Saya, Pak. Ya, baik. Aryo Yudo. Ya. Dewangga Ahmad Zulfikar. Hadir, Pak. Ya, Dewangga itu artinya apa? Lupa, Pak. Kalau Zulfikar itu kan pedangnya Rasul ya. Iya, iya. Elvador, Gabriel Simbolon. Hadir, Pak. Ya, baik. Semua sudah saya presensi, saya akhiri dulu Permisi, sampai Pak. di sini. Ya. Yudhistira hadir, cuman sinyalnya Oh, putus-putus. Yudhistira hadir. Sorry. Keluar masuk Zoom. Yudhistira nomor berapa? Yudhistira 50, Pak. 50. Rombel? Oh, Rombel. ini udah. Oke, Yudhistira, baik. Ya, baik. Saya akhiri dulu perkuliahan hari ini. Nanti silakan langsung divalidasi semuanya. Makasih, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Tadi Irfan sama baru hadir, Pak. Tapi Siapa yang belum? Saya catat. Siapa? Irfan, Pak. Irfan. Irfan hari apa Irfan? Dari Jumat, Pak. Hari Jumat Jam jam 1. 1. Baik. Irfan itu nomor 47 ya? Iya, Baik, Pak. Irfan hadir. Farhan Hakim. Yang belum ada? Onelita dari Rombel 303 belum dipanggil namanya. Onelita. Baik, Onelita 303 Rabu ya Onelita ya? Ya, Onelita. Terima kasih Onelita sudah mengingatkan yang lain. terima kasih Pak. Ya. Ada yang belum dipanggil? Baik, kalau sudah tidak ada lagi saya akhiri sampai di sini ya. Saya dulu.